Aku adalah Savana, seorang gadis yang mengalami kejadian mistis yang tak pernah aku lupakan. Bermula kejadian ini terjadi telah ditemukannya sebuah jasad seorang wanita yang meninggal di pinggir kali. Jasad itu sangat mengerikan sebab tanpa bus dan daerah tampak sobek keluar darah. Karena kejadian itu merubah ketenangan desa menjadi mimpi buruk untuk semua warganya. Ternyata jasad itu ialah milik Muni, seorang gadis kembang desa. Kebetulan rumahnya tepat berada di depan rumahku. Suasana di depan rumahku pun tampak ramai dengan suara isak tangis dari keluarganya. Lantas aku menyarankan untuk mengotopsi jasad itu untuk menemukan pelakunya. Tetapi warga di sana menolak lantaran jika tidak segera dikuburkan maka ia akan kentayangan. Lantas aku tak bisa berkata apa-apa dan kembali ke kamarku. Di dalam kamar aku semakin terbayang-bayang akan kejadian mengerikan ini. Hatiku mulai tak tenang dan sulit untuk memejamkan mata. Tiba-tiba aku mendengar suara seseorang wanita merintih minta tolong. Lantas aku bergegas keluar rumah. Tetapi kenyataannya saat pintu terbuka keadaan di luar tampak hening begitu saja. Begitupun rumah Muni yang tampak sepi. Tak pikir panjang aku berbalik masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba saja sosok Muni berdiri tepat di hadapanku. Lehernya yang nyaris membuat kepalanya miring ke samping dan mata yang melotot dengan tubuh yang tak memakai membuat sekujur tubuhku menjadi kaku. Dan seketika aku jatuh pingsan. Lantas aku dibangunkan oleh nenekku dan aku menceritakan kejadian yang aku alami barusan. Mendengar ceritaku, nenek juga tampak merinding. Hal mengerikan pun terjadi lagi. Kali ini aku dan nenekku mendengar seorang wanita merintih meminta tolong karena kesakitan. Lantas aku dan nenek saling pandang meski samar-samar tetapi kami masih hafal suara siapa itu. Lantas nenekku menarikku ke kamarnya dan kami menutup telinga rapat-rapat sebab suara itu terdengar mendekat. Hingga beberapa menit suara rintihan itu tak terdengar lagi dan kami bisa bernafas lega. Teror arwah Muni masih saja menghantui desa ini. Terlebih lagi sudah terdapat 2 korban dari balas dendam Muni, yaitu Anjas dan Ahmad. Lantas aku mengikuti proses pemakaman kedua korban itu. Di pemakaman tampak sosok Muni di belakangku dengan bayangan putih yang menutupi mataku. Perlahan membuatku masuk ke dalam dunia lain. Suasana saat ini malam dan terdengar teriakan nyaring dari arah depan. Aku menyipitkan mata saat melihat seorang wanita berlarian di depan sana. Ternyata wanita itu adalah Muni. Ia berlari dengan baju compang-camping. Wajahnya berantakan dengan lumpur dan rambut yang acak-acakan dan bajunya yang sebentar lagi akan lepas. Muni berlari memegangi dadanya. Tangisnya pecah dengan suara nyaring yang meminta pertolongan. Hanya saja hutan seperti ini tak ada penghuninya. Aku bersembunyi di balik pohon menatap Muni yang tengah ditimpa oleh seorang pria yang tak nampak wajahnya. Tamparan demi mendarat di pipi mulusnya yang mengubah wajah cantik itu menjadi lebam dan kemerahan. Muni sempat melawan memberi sedikit pada lengan dan tubuh pria itu. Tetapi itu justru membuatnya semakin pada Muni. Tubuhnya berkali-kali dengan pria itu sampai dia puas dengan hasrat. Aku melihat kejadian itu tak percaya dan sangat kebingungan. Saat aku hendak membantunya tetapi saat itu juga ramai orang datang ke tempat itu. Aku pun memilih untuk bersembunyi kembali. Sedangkan Muni masih merangkak berusaha untuk kabur. Sayangnya gerakannya tak begitu cepat hingga keduluan warga yang datang kepadanya. Warga yang tak jelas siapa saja itu mulai Muni dengan paksa. Mereka juga mulai tak segan Muni yang merintih kesakitan. Tangannya terangkat seolah meminta pertolongan kepadaku saat itu. Tetapi aku bingung sebab saat itu aku tak ada di sana. Lalu siapa yang dimintai tolong oleh Muni? Perlahan aku menatap ke belakangku. Belum sempat melihat siapa orang itu tiba-tiba bayangan hitam menutup mataku. Aku pun terbangun dari dunia lain ini dan mendapati diriku berada di kamar. Aku
Aku sama sekali tak mengerti dengan apa yang terjadi. Bayangan yang aku lihat tadi membuat aku tak tenang sama sekali. Ketika malam hari aku mengikuti kegiatan pengajian setiap malam Jumat. Setelah pengajian selesai, aku lantas pulang bersama 2 orang temanku. Di tengah perjalanan kami berpisah dikarenakan gang rumahku dan 2 temanku berbeda. Sepanjang jalan menuju rumahku tampak gelap dan tak ada rumah. Aku mulai tak nyaman saat merasakan ada seseorang yang sepertinya tengah mengikutiku. Sebisa mungkin aku tak menoleh siapa yang berada di belakangku. Langkahku langsung berhenti ketika dikejutkan oleh seorang wanita yang duduk di kursi kayu. Aku lantas menunduk dan membaca ayat kursi dengan mata terpejam. Pada akhirnya aku tiba di lampu jalan yang lumayan terang. Dadaku naik turun merasa lega karena berhasil melewati rintangan barusan. Lantas aku mempercepat langkah agar sampai ke rumah. Namun semua itu hilang saat aku mendapati keadaan gelap kembali. Aku merasa aneh karena aku kembali ke tempat awal di mana lampu jalanan yang gelap. Aku terpaku kembali saat mendapati seorang wanita duduk di pinggir jalan. Posisinya masih sama seperti tadi, yaitu duduk di kursi kayu. Aku mencoba menahan rasa takut dan kembali berjalan pelan. Tiba-tiba terdengar seseorang memanggil namaku. Aku tak memperdulikannya dan tetap berjalan meninggalkan tempat itu. Dan sosok Muni melayang terbang ke udara mengikutiku yang sedang berlari. Aku akhirnya terjatuh saat kakiku menyandung sesuatu. Aku lantas mengarahkan senter yang aku genggam ke arah sesuatu yang baru saja menyandung kakiku. Aku terkejut saat menyentri sesuatu itu bukan kayu melainkan sosok seorang pria yang terkapar penuh darah. Hampir terbagi 2 memisahkan bagian mata kiri dan kanannya. Aku lantas menjerit sekuat yang aku bisa dengan tubuh kaku yang tak bisa digerakkan sama sekali.